Pas ki, pas. Gimana? Pas. Pas. Melingkar pas. Gak mau geser. Ya pun gak Wes apa-apa. parek. Ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Versine junjung maju iki. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237. Baik pertama dan kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang kudus ini untuk membangun ibadah padam. Mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kami ya Tuhan, kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi, serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup bagi kami. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah ku pemanis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau hadir, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyatamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyambamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memperjuangkan kesehatan yang utuh. Ayat yang mendasarinya ada di 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang percaya, baik secara individu ataupun kelompok berjemaat, itu adalah tempat Roh Kudus berdiam. Oleh karena itu, umat percaya harus menjaga Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Jangan membiarkan siapapun itu untuk merusak bait Allah dalam kehidupan kita, sehingga bait Allah tetap terjaga dalam hidup kita. Karena dalam firman Tuhan ini mengatakan, jika ada yang merusak bait Allah atau kediaman Allah, maka akan mendapatkan hukuman. Mari Bapak Ibu, ayat ini kita iringi dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Ria, hati yang gembira adalah obat. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ayo dengan senang, Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang
Iya Pak Har, asik. Ayo Pak Har, hadap ke sini Pak Har. Nah, ini bukan berdiri aja. Hati yang gembira adalah seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang matang berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat Yang sebelah utara belum seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang matang berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Ya, mana tepuk tangannya? Oke. Puji Tuhan. Boleh duduk kembali. Kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Inilah yang mendasari kita untuk mengakui dosa kita dan meminta pengampunan terhadap dosa. Pengampunan kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap jiwa yang penuh dosa ini Tuhan. Kami mengaku kami penuh salah dan dosa di dalam kehidupan ini Tuhan. Baik kemarin maupun hari ini Tuhan. Ampuni setiap pribadi di sini Tuhan. Ampuni kami. Jadikan kami anak-Mu yang boleh menjadi sumber terang, garam bagi dunia ini Tuhan. Jangan biarkan kami terbelenggu dalam dosa Tuhan, tapi lepaskanlah kami dari dosa-dosa ini dan jadikanlah kami terang untuk siapapun Tuhan. Sungguh kami mengakui segala dosa atas perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami hidup dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami aturkan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji dari bab rohani, ampuni aku dalam cinta. Di satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendakmu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan layu, namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu
mengangkat aku. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasihmu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendakmu. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat yang pertama dan sampai yang kedua. Oleh ada di dalam Kristus Yesus, sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman pada pagi hari ini. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala terlebih dahulu. Kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa, terima kasih begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai detik ini. Tuhan terima kasih Engkau boleh bersatukan kami anak-anak-Mu dari Warujayan, Meronggot, Prambot, untuk kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih jika pada kesempatan kali ini sebentar kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau membuka mata hati dan pikiran kami. Tuhan memberkati kami dengan segala roh hikmat, roh pengertian, pengetahuan, agar di dalam kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang nanti akan mengatakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang bekerja, sehingga apapun yang boleh disampaikan itu semuanya hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami, menjadi kekuatan baru bagi iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga apabila nanti kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, untuk firman, untuk bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Umat kami undang untuk berdiri. Semangat ge, semangat. Semuanya bagi Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 39. Agak panjang, jadi agak bersabar ge, Pak Pri ge. Ini bacaan firman-Nya panjang. Dari orang Gerasa. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian
sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan masuk babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Kita akan sambut dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Saya serahkan ke Bapak Pembina. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat-damai. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silakan. Nats kita yang 38.
29, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Shalom. Memperjuangkan kesehatan yang utuh. Ibadah Padang saat ini itu temanya. Ibadah Padang memperingati Hari Raya Pentakosta. Ini pertanyaan setahun yang lalu. Semoga masih bisa menjawab. Yang bisa menjawab angkat tangan dulu. Sampai salah. Siap. Ini pertanyaan saya setahun yang lalu waktu kita di Watu Turi. Pentakosta itu artinya apa? Ya apa itu? Urung angkat tangan jawab. Dek. Apa? Pinter. Berarti masih ingat. Ngerpek ya, Pak. Minta hadiah. Kita doakan supaya dia sehat. Memperjuangkan kesehatan yang utuh. Silahkan 10 orang ke depan. Boleh pengen sehat ke depan. 10 orang. Boleh anak, boleh tua, boleh muda, boleh STW. 10 orang. Orang bebas. Ayo Masar, ngedek. Ayo Masar. Orang apa-apa padha eleke. 10. Anak-anak. Ayo sih. 10. Masa sih wani JJ tok iki dolanan HP lah, HP-nya tak senang apa. Ayo, HP-nya enggak usah dipegang. Ayo, 10 anak-anak. Jangan pegang HP ya, HP-nya elek-elek kok. Ayo, anak-anak. Sing ngomong sana anak. Ayo, cewek 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang loro pas. Ayo cepat. Silakan melingkar. 10 orang ini melingkar. Melingkar 10 orang saja, yang lain enggak usah melok. Ya. Agak besar, enggak usah gandengan, melingkar saja. Oke. Pengen aja. Ya. Bisa, ini pertanyaannya harus konsentrasi. Untuk bisa konsentrasi, caranya saya latih dulu. Ya kalau nggak dilatih udah bisa. Aduh. Ketika ada angka 6, unsur 6, kelipatan 6, paham? Siapa yang belum paham? Ketika ada angka 6, kelipatan 6, unsur 6, tahu? Yang belum paham bilang, jangan memalukan. Paham ya? Ketika ada angka 6, unsur 6, kelipatan 6, nanti cara menghitungnya misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, tepuk tangan 2 kali. Mulutnya enggak boleh tapi ya. Yang pas ada angka 6, unsur 6, kelipatan 6 pakai tepuk tangan 2 kali. Prek. Paham? Yang paham. Yang tepuk tangan yang dapat angka itu ya. Ini latihan konsentrasi. Yang saya tunjuk berarti mulai angka 1 ya. Paham? Jangan terpengaruh dunia luar. Sudah tes ya. Yang saya tunjuk putarnya gini ya. Nah, oke. Loh, orang paham.
Orang paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke? Sing gak paham iki. Tenang deh. Tas. Siap? Konsentrasi. Ah. Ora konsentrasi, satu jo angka 1. Yang diajari konsentrasi ini wis rasa melok-melok. Tes lagi. Yang saya tunjuk gini ya. Ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, trek, 7, 8, 6, 9, 10, 11, trek, 13, dan seterusnya. Paham ya? Yo, paham. Tes lagi, sekali lagi. Wes, dihitung sih. Latihan konsentrasi. Kalau ini nggak bisa berarti konsentrasinya kurang. Sing dipikir nang omah gak sapa-sapa. Oke, sedina untuk hari ini kita berpikir di sini. Oke. Siap Mas Har? Oke, siap Mas Har? Yang saya tunjuk mulai angka 1. 5. Ya setelah 6 ya 7 tuh. Setelah 7, 8 dan seterusnya. Saya gak satu tepuk tangan. Coba menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kira-kira berapa detik? Gara-gara apa? Makanya itu konsentrasi. Coba ngitung tanpa tepuk tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke? Coba. Yes. Angel lah ini. Ayo, siap. Ayo. Oh ya wes, balik. Siap ya. Sing tangane gak genang kok dikaroi. Siap ya? Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 32. Oke. Ya, kalau gitu tanpa tepuk, tanpa konsentrasi yang sungguh, itu kira-kira nggak sampai 1 menit ya. Boleh alam mana tak banterno volumenya. Saiki tenanan. Yang ada angka 6, unsur 6, kelipatan 6, tepuk tangan 2 kali. Paham? Takok maneh. Ora apa-apa langsung siap. Ini kalau salah dihukum ya. Oke. Siapkan lagu. Oke? Yang kelipatan 6, unsur 6, ada angka 6 pakai tepuk tangan 2 kali. Ngomongnya yang banter, Bu. Biar Mas Har ini rodok gak pakai kerungu. Lek gak banter jenengan salah. Oke? Siap? 3, 4. Lama kamu. Ini yang konsentrasi. Oke. Kak, pinggir sana. Ayo, siapa? Satu masuk. Oh, Kak, berdiri di sana, Joko. Ayo, satu masuk.
Mas Bayu, gak usah sepatuan loh, sepatunya yo elek kok loh. Ayo. Kita cari mangsa 4 orang ya. Oke, siap? Mas Bayu sudah paham? Oke. Minggir. Ayo satu masuk. Oke deh. Ora popo lansia. Oke. Lansia ngeyel bisa. Oke, siap. JJ. 16. Ayo minggir. Ayo siapa satu lagi. Aku golek sing sepuh lho ben. Oh ya. Nggih monggo nenek. Sampai salah langsung minggir. Kalau unjuk nih. Oke, siap? Oke, siap. Oh, wis durung. Oh, wis. Heeh. Sing banter lho ya. Ayo minggir. Ayo siapa mau satu lagi? Oh, ayo. Siap. Siap, J. Minggir sana. Ayo, aranain. Ya. Oke. Boset lah. 5 orang ini perlu kita kasih hadiah apa? Oh, joget. Oke. Kene sing joget, kene sing nyanyi. Ayo. Nyanyi apa, Ndo? Ayu rasa nyanyi wi. Ayule sing nyanyi. Ayule gak nyanyi, Pak Ayule dapat hadiah. Mbok saka ade teko saka karo. Oke. Musik. Lagune apa? Ayo menghadap ke orang-orang salah. Ayo. Asik.
Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Syaratnya orang sehat itu harus ceria. Oh ya, banyak duit. Banyak duit tapi loro-loron berarti gak sehat. Supaya sehat, paling tidak itu harus bisa berjoget. Harus bisa senyum. Dari tadi siapa yang cemberut saja? Oh, Mas Indro. Sing ngomong nyun sampean dhewe. Besar, salah satu supaya orang sehat itu harus bisa tersenyum. Ya. Kalau orang bisa tersenyum, ada orang medis, hormon endorfin itu akan muncul. Ya, ada Mbak Lili. Ya. Kalau wis elek cemberut itu delok rasa-rasa. Ora ana sing elek. Sapa sing rumoso elek? PKB ya. Pak Pir semangat. Antara lain sehat itu semangat. Kalau orangnya loyong lokro, wis loro-loron, loyong lokro tidak punya semangat, itu akan mempercepat. Aku gak ngomong-ngomong. Saya ngomong sampean dhewe. Ya. Orang sakit itu katanya kalau dia punya aura semangat, aura kebahagiaan, maka akan cepat sembuh. Ya. Orang yang sakit antara lain pengennya adalah sembuh. Tadi ada orang yang kerasukan setan. Kerasukan setan digeret-geret, tidurnya di mana? Di kuburan. Siapa sih gani nang kuburan? Paling golek nomor biar. Banget. Oh jos urusan karo nomor, manuk putut manggung sore. Ngelabui. Ya wis terus dhewe. Enggak ada orang kaya itu goro-goro urusan butut. Enggak ada. Jadi urusan butut mau dadi napa? Sing jawab jenengan. Ora ono wong sugih gara-gara togel, enggak ada. Siapa bilang enggak ada? Masih ada nomor. Ada jemaat Cajem Tanjungan Om yang masih suka nomor. Alah, ayo ngaku ae. Pak Indro. Aduh, sing ngomong anake lho ya. Masih ada Bapak Ibu. Masih ada. Masih ada. Ada orang Kristen juga. Betul Pak. Nanti kalau saya sebutkan namanya. Enggak. Ada orang Nganjuk. Tinggal. Lah Nganjuk lah ya Tanjungan ya, itu ada. Sering biasa, Pak saya begini-begini. Ya perkara utang aja ngomong aku. Dia ngomong terus terang, saya gara-gara judi online. Itu bukan laki-laki loh, cewek. Dan sudah berkeluarga punya anak. Oleh Bu Murtiani gak percaya. Bu Murtiani orangnya baik. Lho, lah kok mangan ya wis. Jenengan dahar apa aku sing leren? Dibaleni maneh. Ya. Lek dahar maneh aku sing leren dhisik. Ayo sapa sing pengen mangan sik? Aku tak leren sik.
Aja dibaleni maneh. Heeh. Mas Bro, jajane singkirno sik. Ya. Mboten nyeneni. Ora perlu diseneni sesuk. Orang tadi tidurnya di kuburan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa karena jumlah yang mempengaruhi itu tidak hanya 1, 2 setan. Begitu banyak. Legion. Berapa kompi? Mas Bayu, legion itu pirang kompi? Personalnya berapa? Gak, aku butuh jumlah piro. Lebih. Sak kompi pirang wong, Mas? 580 lek setane 580. Padahal wong Tanjung Anom piro. Mosok wong Tanjung Anom akeh setane ora ono. Ora ono sing setan bukan orang Tanjung Anom. Orang Tanjung Anom surutnya. Amin. Hati-hati lek konangan ora apik. Tuhan Yesus memperhatikan orang ini. Tuhan Yesus mengasihi orang yang menderita ini. Perhatian Tuhan Yesus sungguh luar biasa terhadap orang yang menurut kita ini nggak berarti apa-apa. Yesus, biarkanlah aku masuk ke itu ya, ke babi-babi. Oke, silakan masuk sana. Artinya Tuhan Yesus lebih perhatikan manusia daripada hewan. Dia ingin memulihkan manusia yang sudah rusak itu. Lebih perhatian manusia daripada hewan. Ini sungguh luar biasa. Babinya jumlahnya berapa ya? Lah yo piro? Oke. Jumlahnya babi banyak dan sekarang ini harga babi lagi naik. Per kilonya berapa? 120. Berapa? Aku tak regane, Bro. Panjenengan masmu harganya begitu tinggi, tapi Tuhan Yesus lebih memperhatikan manusia daripada hewan. Tuhan Yesus ingin memulihkan, mengembalikan manusia supaya keberadaannya lebih baik daripada hewan. Sudah, biarkan binasa. Memulihkan, diperhatikan dengan sungguh supaya manusia lebih baik lagi. Setelah sembuh, dia sudah berpakaian dan duduk bersama-sama dengan yang lain. Yang sakit ini yang sudah sembuhkan, Tuhan aku tak ikut ya. Boleh enggak sama Tuhan Yesus? Boleh? Boleh enggak? Boleh ikut Tuhan Yesus enggak tadi? Tidak boleh. Gak usah melok. Kamu pulang saja. Kenapa kok Tuhan Yesus melarang dia mengikutinya? Disuruh menceritakan kepada orang, gak usah ikut saya. Sekarang kamu pergi. Ceritakan itu kepada yang lain. Inilah bulan kesaksian dan pelayanan kita. Bulan harus kita bersaksi kepada yang lain. Dimulai dari keluargamu, ceritakan kepada keluargamu. Ceritakan cinta kasih Tuhan Yesus kepada yang lain. Dan orang yang sudah disembuhkan ini bercerita dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus juga memiliki kewajiban untuk bercerita kepada yang lain. Bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan kepada yang lain. Supaya kekristenan kita, iman kita itu juga dilihat oleh orang lain. Jangan sampai kekristenan kita, iman kita ini orang ketok. Orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen beda enggak? Bedanya di mana? Gandeng-gandeng. Nah, sampean apa bedanya? Bedanya di mana? 5 waktu dan tidak 5 waktu. Lah awake dhewe kadang-kadang ya ora eling blas kok. Apa bedanya? Kasih tenane. Ya, yes, yes. Dulu di daerah-daerah Kristen itu sering dijuluki itu loh daerah Kristen, orangnya baik-baik, orangnya penuh kasih. Dulu, sekarang, iya, puji Tuhan. Loh kok muga-muga maneh. Muga-muga yes pasti. Yes. Kita dipanggil, disuruh untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Orang yang sudah disembuhkan ini mendapatkan pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan, dan dia memuliakan Tuhan. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. Kalau sudah jadi orang Kristen, kudune beda dengan yang lain. Wong Kristen suka rasan-rasan. Masih ada? Enten. Siapa sing tukang rasan-rasan? Lain gereja teko dhisik ngomongnya banter. Nah kalau saya di gereja mbok jangan kedua bus. Oh, gak suka aku teko keri njaluke mulih dhisik. Itu ada orang-orang tertentu. Biasa dan orangnya biasa itu. Jadi kalau orang ke gereja itu boleh kok ngomong-ngomong dengan kanan kiri, tapi yo gak perlu rasa-rasa. Gak perlu utang kuwi ngirung tak sahur. Lah kapan nyaure? Muga-muga wong lali. Yo lan duit. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya pinjaman 1 minggu lagi ya saya kembalikan. Sebelum 1 minggu alangkah baiknya kalau sudah disaur. Jangan pas dino minggu ketemu wong meneng. Iku sok belek panjangan utang maneh ora bakal dipercaya. Ora bakal dipercaya. Apa maneh utang nang nggone pendeta ora bakal dikeki. Jangan coba-coba pinjem ke saya. Tidak akan pernah saya kasih siapapun. Jangan coba-coba pinjam utang ke saya. Ya. Menghutangi itu harus siap. Betul. Jadi orang usah diutangi. Engko lek ketemu gak nyaur bareng wonge ilang, orang yang gereja duitnya yo ilang. Jadi saya pesan pada Bapak Ibu jangan pinjam kepada pendeta. Betul. Mesti orang tak kei. Betul. Saya tidak akan memberi orang yang pinjam ke saya. Geleng-geleng. Karena nyuwun itu kira-kira saya tak kei. Lek nyuwun kira-kira cek tak kei. Lek utang ora bakal. Masih aku duit ora bakal. Paling yo tak kei 2.000.
Tapi kan lumayan 2.000. Gawe jimat. Ya. Ceritakan kepada yang lain. Yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan harus berani beda dengan yang lain. Harus berani bercerita. Kekristenan itu akan beda dengan yang lain. Ngomongnya aja beda, pakaiannya aja beda. Ngomongnya apa tadi? Kalau ketemu misalnya, wah, puji Tuhan. Mau Kristen karena muka-muka loh, jadi balani mana? Yes, harus punya keyakinan yang luar biasa. Ceritakan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain berita sukacita dari Tuhan. Seorang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia memiliki pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Dia mau bercerita, menceritakan cinta kasih Tuhan kepada yang lain. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ceritakan perjumpaan Bapak Ibu kepada yang lain. Cerita. Berani bercerita? Berani? Berani? Silakan Bu, depan. Bercerita. Ayo supaya cerita apa? Silakan Bu. Bercerita tentang cinta kasih Tuhan yang sudah panjenengan rasakan. 2 orang, siap-siap. 1 lagi. Enggak usah panjang-panjang Bu. Gue malah nakut baku. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih waktunya. Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu baik, sangat baik kepada kita semua. Pemeliharaan Tuhan itu kepada kita luar biasa. Sejak saya hidup sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pada saat semua orang itu mengalami, ya saudara, mengalami kelimpahan, mengalami kekurangan gitu ya. Siapa yang tidak pernah mengalami seperti itu? Saya nggak percaya. Semua mengalami seperti yang saya alami, meskipun tidak sama dengan Bapak Ibu semua. Saya mengalaminya, tapi Tuhan tidak tinggalkan saya. Misalnya pada saat saya anak-anak sekolah, Bu, nyuwun sangu. Aduh Tuhan, saya tidak punya uang. Tuhan, piye iki? Anakku nyuwun sangu Tuhan. Aku nyuwun sopo? Katanya aku anak Tuhan Yesus. Haruskah anakku atau aku dipermalukan oleh teman-temannya? Tidak, saudara. Tidak. Kebetulan, bukan kebetulan ya, mungkin Tuhan yang kirim. Kakak saya datang bersama ayah saya. Duk, anakmu sekolah wis enek sangune. Puji Tuhan, batinku. Nah, puji Tuhan. Bapak saya meninggal, memberi saya uang untuk sangu anak-anak. Jadi anak saya tidak jadi, tidak sangu. Ya. Kemudian suatu saat lagi saya tidak punya beras, nipis. Anak saya 3, saya hidup sendiri. Tidak usah saya ceritakan yang lebih susah lagi ya, ini aja. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya. Saat saya kehabisan beras, Tuhan kirim seseorang membawakan beras kepada saya. Bukan hanya beras, beserta gula, beserta mie, beserta minyak. Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita gandol Gusti,
Gandul Gusti dengan secara total, bukan gandul tapi tangannya kakinya masih nginjak tanah, itu ragu-ragu. Tapi kalau kita gandul Gusti secara total, gandul tangannya, gandul kakinya, bener-bener gandul, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita rasakan, Tuhan merasakan dan Tuhan mendengarkan. Tuhan ulurkan tangan untuk membantu kita. Percaya saudara? Harus percaya. Tidak memaksa tapi tetap harus percaya. Kekuasaan Tuhan, kekayaan Tuhan luar biasa. Tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Tidak akan membiarkan kita kelaparan. Burung di udara saja diberi makan, apalagi kita manusia umat kesayangannya. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Biasanya yang berani bersaksi itu sing sepuh-sepuh. Saya kan boleh sing nom. Sing nom ya. Sing nom sing jerodo imut-imut. Jangan sing met-met, ayo yang muda-muda. Jonding lu aja HP. Oh, anjane anake Pak Agus itu repot. Ayo. Siapa lagi? Sing rodok nom. Oh iya Pak Yuli. Rodok nom. Oh, umure cuk 30. Sip, cocok. Terima kasih. Ini sebenarnya saya ingin saksikan itu pada waktu Bu Lili khotbah di Ngeronggot. Berapa hari yang lalu saya mengalami, saya mendapatkan kerjaan tapi pekerjaannya itu juga sangat berat dan gajinya juga minim sekali lah. Minggu kemarin itu ban sepeda saya, ban motor yang saya buat untuk narik gerobak itu meledos dan itu lokasinya ada di sebelum jembatan Kedung Soko. Nah, di situ terkenal biasanya kalau kecelakaan di situ ya wis lewat lah. Itu mau berbeda dan di sebelah saya itu ada orang gila jalan dan dengan santainya dia itu tetap jalan seperti itu. Wah, akhirnya kalau kesabet gerobakku ban. Saya tidak memikirkan keselamatan saya sendiri, saya justru kepikiran orang gila itu kalau ketabrak gerobak saya pasti. Tapi Tuhan itu sungguh sangat baik dan saya cepat sadar bahwa saya teriak Tuhan, langsung motornya berhenti. Ini mujizat yang begitu luar biasa bagi saya. Tuhan berikan keselamatan. Sebenarnya kesaksian ini mau tak saksikan kemarin, saya sudah nggak tahan karena saya yakin orang yang mengalami seperti saya pasti akan mengalami ketakutan yang luar biasa karena motor itu dalam kecepatan sekitar 60 sampai 80 dan itu narik imbus dengan isi full 16 kardus itu kalau di itu sekitar 3 sampai 4 kental. Jadi kalau untuk direm jelas tidak mungkin dan motornya itu setelah saya lepas dari gerobak ditolongi anak-anak muda di situ yang berteduh dan kondisinya itu hujan Bapak Ibu sekalian. Itu ditarik aja nggak bisa. Padahal kalau motor gembos itu biasanya didorong masih bisa, itu tarik berdua didorong itu nggak kuat. Artinya apa? Bahwa tadi kemungkinan kalau terjadi yang tidak diinginkan pasti fatal. Tapi Tuhan baik sama saya, terus akhirnya saya putuskan untuk mungkin ini pekerjaan bukan untuk kamu. Semangat boleh, tapi bukan dari usia dan lain sebagainya, itu bukan untuk kekuatan seperti kamu. Akhirnya saya putuskan kembali dan puji Tuhan, Tuhan juga tetap memelihara saya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain dan yang lebih ringan. Inginnya mungkin kita diminta untuk mendapatkan pekerjaan yang ringan-ringan saja. Ini saja kesaksian saya Pak Pendeta. Terima kasih. Saya yakin kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh menyapa kami,
menegur kami, mengingatkan kami. Biarlah perjumpaan hidup kami dengan Engkau benar-benar merubah gaya hidup kami, pola hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar seturut dengan kehendak. Sempurnakanlah firman-Mu ya Allah, jadilah kehendak atas kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita memujikan Ku Menang bersama Tuhan. Semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo Bapak Ibu, kita gerakkan tubuh kita biar tidak kaku semuanya. Ayo. Hop, hop, hop. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo Bu Sri, goyang minggonya Bu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo ibu-ibu yang jawab dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya, terima kasih. Dipersilakan untuk kembali semuanya. Selanjutnya akan ada persembahan dari Prabon. Oke, untuk yang mau mempersembahkan dipersilakan. Ujian kali ini dengan judul peganglah tanganku.
Yesus namanya, nama yang dimenang. Yesus namanya. Luar biasa meskipun salipan menyanyinya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya untuk kita memperbarui iman pengakuan kita yang akan dipandu oleh Ibu. Bapak Ibu, adik-adik kami mohon untuk berdiri. Ayo Mas Kris, bangkit. Monggo yang belum cukup kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Yang masih duduk lanjut ya. Sudah nggak apa-apa Ibu? Oh iya. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah setara Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Tetap berdiri. Oke, tiba saatnya untuk kita membalas kasih Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang akan dipadu. Monggo duduk mawon. Silakan duduk. Tetap berdiri apa duduk? Harap Tiba waktunya kita akan melakukan persembahan. Untuk berdasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil kita pujikan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Seraka yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Doa puji syukur hanya bagimu Tuhan, selama yang ada di dunia. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Bure. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Yang sudah berdoa, silakan berdiri. Haleluya. Yo, ayo angkat tangannya semua. Yo,
Ayo bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita persatukan hati kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang kusembah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur pada siang hari ini Bapa. Oleh karena kasih-Mu Bapa, kami bersyukur kemurahan-Mu yang memberkati kami. Dan kami serahkan naikkan doa syafaat khususnya gereja kami ya Bapa. Dari Pusat Indo Tuhan dan Cacem Prambon Ronggot Baru Cian Bapa. Kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta dan pelayan-pelayan ya Bapa. Berikan hati yang bijaksana, hati yang setia taat pada Engkau Tuhan. Berkati dalam pelayanan yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Menjadi alat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Untuk menjadi pelayan-pelayan yang taat setia untuk melayani jemaat-Mu ya Bapa. Berikan roh hikmat bijaksana daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan keluarga jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Apapun dalam pergumulan persoalan mereka Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan yang memberkati ekonomi rumah tangga mereka, kesehatan, pergumulan masalah persoalan mereka Tuhan, menolong bagi mereka ya Tuhan. Dan kami serahkan juga anak-anak-Mu ya Bapa dari sekolah minggu, remaja, kamu muda Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Bapa di dalam jenjang pendidikan yang masih dalam jenjang pendidikan dasar menengah perkuliahan Tuhan, kiranya Kau berkati anak-anak teladan ya Tuhan. Kau berkati Tuhan cita-cita sekolahnya berhasil dalam masa depannya untuk jadi karang terang dunia di tengah-tengah lingkungan sekolah mereka ya Tuhan. Kau berkati mereka, mampukan ya Tuhan di dalam jalan di masa depan mereka Tuhan. Kau berkati juga Tuhan setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kepada semua kepada negara bangsa Indonesia kami ini ya Bapak. Berkatilah Bapak Presiden bersama aparat-aparat dalam pemerintahan dan pusat, kota, daerah-daerah Tuhan, kiranya Kau berkati damai sejahtera Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin ini dan duduk dalam pemerintahan ya Tuhan. Hati yang bijaksana menjalani pemerintah dengan kehendak-Mu ya Bapak. Hati yang takut akan Engkau Tuhan. Di dalam menjalankan pemerintahan hikmat bijaksana daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan semua ke dalam tangan-Mu Bapak, bangsa negara Indonesia. Jauhkan Tuhan dari segala apapun yang terjadi hari ini Tuhan, dari bencana alam, dari konflik sosial Tuhan. Berkati kerukunan damai sejahtera di negeri kami ini ya Bapak. Biarlah negeri kami Indonesia ini Bapak boleh menjadi Tuhan dari karang terang dunia dan menjadi berkat bagi negara-negara dunia ini ya Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang memberkati kemakmuran kesejahteraan di dalam sosial, pendidikan, kesehatan Tuhan, ekonomi ya Tuhan, dalam pemerintah kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk khususnya Kabupaten Nganjuk Tuhan, berkati Tuhan dari para pemimpin bupati bersama wakil-wakil Tuhan, dari kelurahan, kecamatan, RT, RW Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam pemerintahan bijaksana Tuhan. Biarlah kota kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Bapa, perlindungan daripada Engkau, kemakmuran kesejahteraan Tuhan di setiap bidang pemerintahan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan doa bersama Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Ada Satu Sobat. Ya, kita serukan sobat kita yang paling setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Hey, sobat kita yang paling setia. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan kita yang luar biasa, untuk sobat kita yang setia. Ayo Bapak Ibu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Oke. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, Bapak Ibu, mari kita terima pujian dan salam berkat dari Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dengan damai sejahtera. Ingat bahwa kita hari ini diingatkan untuk selalu menjaga kekudusan hidup kita dan bait Allah dalam hidup kita. Dan marilah kita menghadapkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan suka-suka Tuhan.
Ya kita tetap berdiri, monggo Mama maju sini ya Bu, penutup. Oke. Yuk, kita bertepuk tangan bersorak-sorai. Biarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan, sesuka hatinya Tuhan. Ngomong, ayah pelayan Tuhan di sini, maju semua yuk. Kita bersuka-suka di dalam Tuhan. Ayo, maju apa? Sungguhlah hidup seperti debu, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan lo ya. Sampai Tuhan lo ya. Arti apa ya? Awas lo ya. Jadi suka-sukamu Tuhan lo ya. Janji lo ya. Oke. Mari kita tutup ibadah kita dengan hati yang penuh sukacita. Kita pulang membawa damai sejahtera. Amin. Yo, sungguhlah hidupku tadi teguh oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oke, janji lo ya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oke, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oke, silakan Pak Ketua. Ya, waktu dikembalikan kepada Bapak Ketua. Jadi suka-sukamu Tuhan.